Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Sekarang kita masuk ke pengakuan negara Vatikan. Kalian tahu negara Vatikan ada di mana? Vatikan benar ya, ada di Italia. Jadi dia kayak negara khusus gitu. Jadi Italia punya negara khususnya itu namanya Vatikan. Nah, Vatikan ini kita tahu ya, dia adalah pusat dari agama Katolik, di mana pimpinan agama Katolik tertinggi di dunia itu disebut dengan Paus atau Pope. Nah, gimana sih Vatikan bisa awalnya mendukung kemerdekaan Indonesia? Ini dikarenakan hubungan Indonesia dan Vatikan tidak lepas dari peran Uskup Katolik Bumi Putra atau peran Uskup Katolik Indonesia yang bernama Monsinyur Albertus Sugija Pranata. Siapa sih Monsinyur ini? Monsinyur ini bisa dibilang kayak ketua uskup se-Indonesia ya. Jadi dia pimpinan wakil Indonesia untuk yang sering ketemu Paus. Jadi kan Paus ini kan pimpinan dunia. Nah, di bawah Paus ini adalah pimpinan dari tiap-tiap negara. Salah satu pimpinan tiap negara Indonesia itu adalah Monsinyur Albertus Sugija Pranata. Nah, Albertus Sugija Pranata ini dia termasuk orang yang dia gini loh. Setiap orang di Katolik yang dapat gelar Monsinyur itu berarti dia dapat gelar dari Paus karena dia sudah melakukan pengabdian atau sudah melakukan tingkat pengasihan di dalam agama Katolik dan akhirnya diberikan penghargaan sama Paus. Nah, ketika dia dapat penghargaan dengan gelar Monsinyur ini, akhirnya dia bilang sama Paus tolong, kayak tapi nggak ngomong langsung ke Paus ya, karena kan Paus agak susah di ini ya. Jadi dia kayak minta tolong gitu untuk tolong dong Paus akui kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya berkat diplomasi dari Monsinyur Albertus ini, akhirnya Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 6 Juli 47. Dan Vatikan ini merupakan satu-satunya atau yang pertama kali negara Eropa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan ini dampaknya sangat besar karena apa? Kita tahu ya, Pope itu merupakan pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia. Ketika Pope aja mau mengakui kemerdekaan Indonesia, akhirnya negara-negara Eropa yang taat sama Paus, yang taat sama Pope itu akhirnya mengikuti perintahnya Pope ini. Itu ya udah, Vatikan aja udah mengakui Indonesia, kenapa kita nggak ngakui di Indonesia juga? Akhirnya dari sini banyak negara Eropa yang mulai terbuka matanya untuk ikut-ikutan Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat kenapa sih Vatikan mau mengakui kemerdekaan Indonesia, itu karena Vatikan punya 4 prinsip, dan 4 prinsip inilah yang dijadikan dasar untuk mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Pertama, mereka ingin menciptakan keadilan sosial. Lalu selanjutnya anti-ateis karena apa? Mereka berharap Indonesia itu Katolik, walaupun Indonesia kebanyakan Muslim, tapi mereka juga masih punya orang-orang Katolik di dalamnya. Jadi daripada orang Katolik ini nanti kecewa karena Pope tidak mengakui keberadaan mereka dan akhirnya mereka jadi agak orang ateis atau orang-orang yang nggak punya agama, ya udah lebih baik kita akui aja mereka daripada mereka nanti jadi anti-ateis. Mereka jadi ateis. Jadi karena mereka anti-ateis ya, Vatikan itu kan anti-ateis. Jadi supaya orang-orang nggak anti-ateis, diakui lah kemerdekaannya. Lalu selanjutnya Vatikan juga untuk mendukung perdamaian dunia. Jadi ya karena kita tahu ya Belanda banyak melanggar perjanjian internasional, jadi dia ingin adanya perdamaian dunia. Selanjutnya untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan kesejahteraan. Maksudnya supaya umat Katolik yang ada di Indonesia itu merasa damai dan bisa hidup rukun dengan umat-umat yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Peran PBB dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu merupakan upaya diplomat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan di forum PBB. Jadi PBB kenapa ikut berperan di Indonesia ini nggak lepas dari perjuangan para diplomat Indonesia, atau nggak lepas dari kegiatan-kegiatan orang Indonesia yang terus berkoar-koar dibantu sama negara lain supaya PBB tuh ngelihat Indonesia tuh gimana sih keadaannya saat itu. Oke. Di sini beberapa orang yang terkenal suka ngomong kalau lagi sidang PBB. Itu yang pertama Agus Salim ini punya julukan sebagai singa mimbar tuh artinya adalah orang yang kalau udah di mimbar, orang yang kalau udah di podium dia tuh ngomongnya tuh nggak cemen gitu, ngomongnya tuh menakutkan. Karena apa? Karena isinya beneran terasa. Jadi ini singa mimbarnya Indonesia nih. Kalau Soekarno juga singa mimbar, tapi kalau Soekarno kan lebih kepada karena dia pemimpin kan. Sedangkan Agus Salim kan dia kayak diplomat kita aja.
gitu. Oke, selanjutnya yang dilakukan sama Agus Salim, pertama memimpin misi diplomasi Indonesia di sejumlah negara Islam di Timur Tengah. Kemarin kita sudah bahas ya kalau Agus Salim itu datang ke Mesir, datang ke Arab, datang ke Palestina, datang ke Suriah dan lain sebagainya. Itu dia datang, pokoknya dia kunjungi semua negara Timur Tengah buat semua negara Timur Tengah itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya menjadi perwakilan Indonesia dalam perundingan pendahuluan di Jakarta. Jadi ini adalah perundingan awal untuk membahas gimana sih nasib Indonesia selanjutnya. Lalu selanjutnya menyampaikan pidato tentang agresi militer Belanda pertama di Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Jadi dia menjelaskan kenapa sampai negara sekelas Belanda, dia bertanya sama dunia, dia bertanya sama PBB, kenapa sih negara sekelas Belanda sampai tega melakukan agresi militer yang pertama. Agresi militer yaitu dengan melanggar perjanjian Linggarjati. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa orang-orang diem aja gitu? Kenapa orang-orang nggak ngebela Indonesia di sini? Lalu selanjutnya menjadi delegasi Indonesia juga di Inter-Asian Relation Conference di New Delhi, India. Ini yang selanjutnya akan menjadi awal kenapa akhirnya India dengan terang-terangan menunjuk Indonesia sudah merdeka secara de jure, bukan lagi de facto tapi secara de jure. Ini karena adanya Inter-Asian Relation Conference di New Delhi, India. Oke, selanjutnya upaya diplomasi Indonesia selanjutnya ini kita kenal adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini bisa dibilang Perdana Menteri kita ya. Jadi kita bukan cuma punya presiden, kita punya Perdana Menteri. Kenapa kita punya Perdana Menteri? Karena presiden kita saat itu nggak dianggap sama pemerintah Belanda. Jadi Belanda nggak merasa kita punya presiden namanya Soekarno. Jadi karena Belanda nggak merasa seperti itu, akhirnya kita ganti dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Di mana sistem parlementer kita punya Perdana Menteri. Kalau presidensil cuma punya presiden ya. Kalau parlementer kita punya presiden dan juga punya Perdana Menteri. Oke, Syahrir ini menggalang simpati dari negara Asia dengan melakukan Inter-Asian Relation Conference di New Delhi ya. Lalu menghimpun simpati masyarakat dunia terhadap kemerdekaan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat. Lake Success ini merupakan tempat di mana sidang PBB ini membahas untuk perjalanan Indonesia selanjutnya ya. Jadi akhirnya nanti di sini terbentuklah Renville, terbentuklah KTN, terbentuklah UNCI dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Sumitro Joyo Hadikusumo di sini menghimpun perhatian PBB sama ikutan di Lake Success juga di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya dia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Australia terkait penarikan pasukan Belanda dari Indonesia. Jadi di sini akhirnya Australia mendukung Indonesia dengan ikutan ke dalam KTN, Komisi 3 Negara, di mana KTN ini ada Belgia, ada Amerika Serikat dan ada Australia. Australia sebagai wakil Indonesia, Belgia sebagai wakil Belanda dan Amerika Serikat sebagai penengah. Oke, sekian untuk satu lagi, LN Palar. LN Palar ini atau Lambertus Nicodemus Palar ini mendapat tugas dari pemerintah Indonesia untuk mendirikan pemerintah pengasingan di India. Jadi kalau nanti kayak yang kemarin Ibu bilang, kalau Syafruddin Prawira negara gagal mendirikan negara pimpinan cadangan karena Soekarno kan lagi ditahan kan, bukan ditahan sih, Soekarno melarikan diri dari Jogja karena Jogja waktu itu lagi diserang sama Belanda dan Soekarno nanti hampir tahan. Nah, Soekarno melarikan diri. Sebelum dia melarikan diri atau sebelum dia menghilang, dia bilang sama Syafruddin untuk menjadi presiden pengganti. Kalau Syafruddin gagal dirikan pemerintahan darurat atau pemerintahan cadangan, pemerintahan pengasingan di India. Nah, nanti yang dapat tugas ini LN Palar. Oke, selanjutnya membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di New York dengan menghimpun dukungan dari negara anggota PBB dan mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi ini saking mereka ingin terlihat sama dunia, mereka akhirnya bikin kantornya sampai ke New York segala. Oke, menjadi juru bicara Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB pasca agresi militer Belanda pertama. Jadi dia jadi juru bicaranya karena kita tahu ya ini butuh orang-orang yang pintar berbicara karena supaya bisa menarik perhatian dunia. Lalu selanjutnya menyampaikan pidato tentang agresi militer Belanda 2 di Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Jadi nggak cuma satu, dia juga ikut ke Akmil 1 dan Akmil 2, dia bahas semuanya di PBB. Oke, ini selanjutnya kita bahas PBB, kerja PBB, tapi ini untuk minggu depan. Sekarang diskusi dulu ya. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.